Film ini menceritakan tentang sekolah perjudian bersama dengan Yumeko, gadis cantik yang menjadi peran utamanya. Apakah Yumeko akan berhasil menguasai sekolah ini? Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molat, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur film yang berjudul Kakegurui. Penasaran kan gimana ceritanya? Ya Min, penasaran. Saya juga penasaran Min. Aku juga penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, video ini mengandung banyak spoiler guys. Jadi buat kalian yang anti spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Ngintip dikit-dikit video ini juga boleh lah, nggak ada salahnya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi. So langsung saja, mari kita menuju ke ceritanya. Film diawali dengan menampakkan sebuah sekolah yang sangat mewah yang bernama Hyakao. Sekolah ini diperuntukkan untuk para siswa-siswa yang kaya raya. Di sekolah ini, perjudian adalah segalanya. Di sini, kasta para muridnya itu dibedakan dari seberapa sering mereka memenangkan perjudian dan seberapa kaya mereka. Dan apabila mereka kalah dari perjudian dan tidak bisa membayar hutang-hutang dari perjudian tersebut, maka mereka ini akan ditaruh di kasta yang terendah dan diperlakukan secara semena-mena. Di kasta yang terendah ini, untuk laki-laki disebut poji, dan untuk yang perempuan disebut maiki. Mereka ini bisa keluar dari kasta terendah apabila bisa membayar hutang-hutang mereka, atau dengan cara lain, yaitu melawan para OSIS. Tapi tidak semudah itulah Ferguso, karena OSISnya ini sudah pasti hebat dalam hal berjudi. Udah masternya lah. Di sisi lain, kalau pengen melawan OSIS, taruhannya itu gak boleh yang ecek-ecek. Taruhannya harus besar dan terkadang kagak ngotak. Pada awalnya sekolah ini tuh kayak sekolah-sekolah pada umumnya. Namun semenjak negara api menyerang, semenjak OSIS sebelumnya kalah dalam berjudi, sekolah ini pun menjadi berubah. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Suzui yang kalah berjudi melawan siswi bernama Saotomeri. Saotomeri ini memang seorang siswi yang sangat hebat dalam berjudi. Memang rajanya judi lah dia ini. Ratu judi deng. Karena kalah melawan Saotomeri, Suzui ini akhirnya menjadi poji dan dia terpaksa harus menjadi budaknya Saotomeri. Suatu hari, datanglah seorang murid cantik yang akan pindah ke sekolah ini. Nah, gadis cantik ini nih yang bernama Yumeko, sekaligus peran utama dalam film ini. Sebagai ketua kelas, Suzui ini memperkenalkan kepada Yumeko peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Namun, Yumeko ini sebenarnya sudah mengetahui tentang sekolah ini. Alasan Yumeko pindah ke sekolah ini karena dia ini sangat tergila-gila dengan perjudian. Mengetahui hal tersebut, Suzui menyarankan Yumeko agar tidak mengikuti perjudian. Namun, Yumeko ini menghiraukan perkataan dari Suzui. Singkat cerita, Saotomeri ini sedang mencoba menantang Yumeko untuk berjudi. Dia bertujuan untuk menjadikan Yumeko sebagai maiki. Tantangan itu pun diterima dengan senang hati oleh Yumeko. Perjudian yang akan mereka lakukan adalah sweet. Bukan sweet-sweet kalau ada cewek lewat ya. Namun, sweet yang dimaksud seperti ini. Para murid akan menggambarkan batu, gunting, dan kertas. Lalu, semuanya akan ditampung di dalam sebuah box. Dan setelah itu, Saotomeri dan Yumeko ini akan mengambil secara acak gambar yang berada di dalam box tersebut. Masing-masing mendapat 3 kali jatah mengambil gambar. Setelah mengambil gambar, permainan pun dimulai. Di sini, babak pertama dimenangkan oleh Saotomeri. Tentu saja hal ini membuat Yumeko kehilangan banyak uang. Begitupun di babak kedua dimenangkan oleh Saotomeri. Dan di babak ketiga, Yumeko ini memutuskan untuk ngebrok. Ngebrok itu pokoknya di sini bahasanya ngebrok lah. Yumeko ini mempertaruhkan uang sebesar 10 juta yen. Karena Yumeko ini ternyata telah mengetahui bahwa Saotomeri melakukan kecurangan. Walaupun curang, Yumeko ini tetap berhasil mengalahkan Saotomeri. Karena taruhannya besar, Saotomeri ini tidak bisa membayar kekalahannya. Dari sini nih kita diperlihatkan bahwa Yumeko ini bukan hanya sekedar cewek cantik yang polos biasa, namun dia adalah seorang monsternya judi. Kelebihannya adalah dia ini bisa mengetahui apabila musuhnya berbuat curang. Dan di sini dijelaskan bagaimana Saotomeri ini melakukan kecurangannya. Ternyata Saotomeri ini telah memanipulasi permainan. Dia menyuruh teman-teman kelasnya untuk memberitahu kartu apa yang dipegang oleh Yumeko. Namun di sini Yumeko berhasil mengatasi kecurangan tersebut. Di akhir permainan, Saotomeri ini akhirnya menjadi seorang maiki. Setelah itu diperlihatkan Yumeko ini memberikan beberapa uang kepada Suzui sebagai tanda terima kasih. Dan juga agar Suzui ini bisa membayar hutangnya terhadap Saotomeri. Suzui pun merasa kebingungan tentang Yumeko ini, mengapa dia berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya diperlihatkan mejanya Saotomeri ini sudah berantakan. Itu disebabkan karena Saotomeri ini sudah menjadi seorang maiki. Jadi, murid-murid lainnya memperlakukan dia seperti sampah.
Singkat cerita, Yumeko ini mengajak Susui untuk melihat-lihat lingkungan sekolah. Di sini, Susui sangat kebingungan dengan sikap Yumeko. Menurut Susui, Yumeko ini adalah gadis yang sangat polos. Namun, saat sudah berjudi, Yumeko ini terlihat seperti seorang pembunuh. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa para OSIS ini telah memperhatikan Yumeko karena kabar kemenangannya melawan Sotomeri sudah tersebar luas. Kemudian, para OSIS ini memutuskan untuk salah satu anggotanya melawan Yumeko. Akhirnya terpilih seorang siswi bernama Sumiragi. Sumiragi adalah anak dari seorang yang kaya raya. Ayahnya Sumiragi ini adalah pemilik perusahaan pembuatan kartu judi terbesar di Jepang. Dan tentu saja kekuatan Sumiragi dalam berjudi ini nggak bisa dianggap remeh. Sumiragi ini berjudi bukan untuk mencari uang, namun untuk memasarkan produknya. Saat Sumiragi ini menantang Yumeko, Yumeko pun menolak tantangan tersebut karena Yumeko ini tidak memiliki banyak uang. Namun di sini Sumiragi meminjamkan beberapa uang kepada Yumeko dan pada akhirnya mereka pun bersepakat untuk berjudi. Perjudian yang akan mereka lakukan adalah konsentrasi ganda. Nah, cara bermainnya adalah mereka berdua ini menggunakan dua deck kartu. Kedua deck kartu tersebut nantinya akan disebar dan diacak. Dan tugas mereka ini adalah mencocokkan kartu yang satu dengan kartu yang lainnya. Apabila pemain pertama berhasil mencocokkan gambar, maka kesempatan untuk menang akan terbuka lebar. Dan apabila tidak bisa mencocokkan gambar, maka kesempatan kemenangan akan dimiliki oleh pemain lawannya. Begitu seterusnya sampai semua kartu habis terbuka. Dan permainan pun dimulai. Sumiragi pun memulai permainan dan lekas menyebar kartu. Di babak yang pertama ini, Yumeko berhasil mencocokkan kartu 4 wajik dengan 4 love you. Namun Sumiragi ini juga berhasil mencocokkan kartu 2 kendel dengan 2 gentong. Singkat cerita, setelah melakukan pertarungan yang sengit, akhirnya Yumeko ini harus kalah. Dia pun diwajibkan untuk membayar taruhan sebesar 20 juta yen. Karena Yumeko ini tidak mampu untuk membayar uang sebesar 20 juta yen, akhirnya dia mengajak tanding ulang untuk menebus hutangnya. Dan di sini Sumiragi mengiyakan tantangan dari Yumeko. Namun, taruhannya bukanlah uang. Ya karena Sumiragi ini udah nggak butuh uang lah. Dia ini sudah kaya raya. Dari lahir ini udah kaya lah dia ini. Udah kaya Rafathar aja lah orang ini. Jadi Sumiragi di sini mengganti taruhannya dengan kuku. Dia ini memiliki hobi yang aneh, yaitu mengumpulkan kuku-kuku dari lawannya. Dan Yumeko tentu saja mengiyakan taruhan tersebut. Karena yo dasarnya penggila judi lah Yumeko ini. Apalagi kalau tantangannya aneh begini, makin terpacu lah dia ini. Awal permainan, Yumeko ini mengatakan kepada Sumiragi bahwa dia telah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Sumiragi. Dan dia mengatakan kalau permainan yang menggunakan kecurangan adalah permainan yang membosankan. Di sini Yumeko menjelaskan bahwa semua kartu itu yang berpasangan telah ada tandanya masing-masing. Nah, perkataan Yumeko ini telah membuat Sumiragi menjadi nerotok, menjadi takut lah dia ini. Udah kena mental duluan. Yumeko ini sudah memahami betul tanda-tanda dari masing-masing kartu dan dia pun berhasil menang telak dari Sumiragi. Karena kemenangan ini, hutang-hutangnya Yumeko pun menjadi lunas dan dia juga menasihati Sumiragi agar tidak melakukan kecurangan lagi. Singkat cerita, kita diperlihatkan Sotomeri ini sedang melawan anggota OSIS. Anggota OSIS tersebut bernama Nishinotoin. Dia melakukan hal ini karena untuk mendapatkan uang dan membayar hutang-hutangnya. Namun tentu saja, melawan anggota OSIS bukanlah perkara yang mudah. Dan ini terbukti di akhir game, Sotomeri ini kalah telak. Yang menyebabkan hutangnya Sotomeri ini malah bertambah berkali-kali lipat. Di sini, Susui dan Yumeko sempat melihat perjudian antara Sotomeri dan anggota OSIS tersebut. Di sini, Nishinotoin karena melihat Yumeko, ia pun langsung menantangnya untuk berjudi. Dan tentu saja, Yumeko ini menerima tantangan dari Nishinotoin. Perjudian yang akan mereka lakukan adalah perjudian antara hidup dan mati. Di mana dalam permainan tersebut terdapat bandar yang akan memulai permainan saat ia telah meletakkan beberapa pisau di sebuah tempat. Di mana pisau tersebut nantinya akan menancap di sebuah tempat yang telah disediakan. Tugas dari pemain di sini adalah menebak pisau mana yang akan menancap di tempat yang mana. Dan pisau tersebut dapat dinyatakan hidup atau mati. Saat pisau menghadap ke atas, maka pemain akan dianggap berhasil. Dan sebaliknya, saat pisau menghadap ke bawah, maka pemain tersebut akan dianggap kalah. Pada pertandingan kali ini, mereka berdua akan mempertaruhkan uang sebesar 40 juta yen. Dan yang kalah akan membayar kekalahannya dengan 3 kali lipat. Pertandingan pun dimulai. Senpo Kaishi. Di awal pertandingan terlihat berjalan dengan lancar. Sampai seketika Yumeko ini mengatakan bahwa Nishinotoin telah melakukan kecurangan. Di sini Yumeko menjelaskan kecurangannya dilakukan oleh Nishinotoin. Yang pertama, Nishinotoin ini telah bersekongkol dengan bandar. Ia ini telah menyuruh bandar untuk meletakkan pisau di tempat yang ia tebak menggunakan bantuan magnet. Di sini Nishinotoin sangat terkejut karena Yumeko ini bisa mengetahui akal bulusnya.
Ilmumu belum seberapa anak muda. Ia pun juga ketakutan apabila dia kalah. Dia akan membayar denda yang sangat banyak. Di sini kita juga diberitahu alasan Siotoin ini menjadi OSIS karena ia ingin mempertahankan kelas keseniannya. Dan apabila dia kalah atau keluar dari anggota OSIS, maka kelas keseniannya itu akan dihancurkan. Kembali ke laptop. Kembali ke cerita, karena telah ketahuan kecurangannya, Nishio Toir ini tidak ingin membuka tempat pisau tersebut. Namun tiba-tiba datanglah seekor nyamuk. Datanglah wakil ketua OSIS yang menggunakan topeng, kayak yang di waspadalah itu, menyuruh mereka untuk melanjutkan pertandingan. Dan saat membuka tutup pisau tersebut, alangkah terkejutnya Siotoin karena pisau yang ia tebak ternyata menghadap ke atas yang menandakan kalau dialah pemenangnya. Tentu saja kemenangan tersebut tidak lepas dari kecurangan. Di sini Yumeko menjelaskan kecurangan yang kedua adalah tikus tanah. Ada orang lain yang mengendalikan permainan dari bawah tanah. Namun wakil ketua OSIS di sini tak menghiraukan pembelaan dari Yumeko, dan Yumeko pun berakhir menjadi seorang Maiki. Namun di sini Yumeko tidak menyesali perbuatannya dan malah terlihat sangat senang berada di sekolah ini, dan dia juga sangat termotivasi untuk mengalahkan ketua OSIS. Nah, setelah itu kebetulan Mimin ini mau kondangan. Teman Mimin ini ada yang mau menikah. Sialnya, Mimin ini pas gak punya uang lah. Koclok. Ya udah, kalau begitu kita lanjutin di part yang kedua ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Biar Mimin ini punya duit buat kondangan. Biar gak ngutang-ngutang terus lah. Nantikan terus ya video-video yang seru dari Mimin. Dan sampai jumpa.